Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi di kanal YouTube KIP Kota Banda Aceh. Senang sekali rasanya saya Eva Maudia Putri hari ini bisa menyapa kembali teman pemilih di podcast Pecedah, Pemilih Unggul Cerdas dalam Memilih. Podcast ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari KIP Kota Banda Aceh untuk terus memberikan layanan informasi kepemiluan kepada seluruh teman pemilih. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan reformasi pemilu. Kira-kira apa aja sih peluang dan tantangan di dalam sebuah reformasi pemilu? Dan sudah ada tamu istimewa kita hari ini. Beliau adalah salah satu penggiat pemilu yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia kepemiluan. Selama 16 tahun berkarir di dalam dunia kepemiluan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Eva. Apa kabar Pak Tar? Alhamdulillah baik. Senang sekali nih bisa bertemu lagi dengan Pak Tar. Biasanya memang Pak Tar ini sering menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan kita Banda Aceh. Ya. Kita ngobrol-ngobrol santai nih hari ini Pak ya, sambil ngopi-ngopi Pak, kita temenin teman pemilih. Siap. Iya. Teman pemilih, beliau adalah seorang penyelenggara yang mengawali karirnya sebagai komisioner KIP Aceh Besar di tahun 2003 sampai dengan 2008 dan akhirnya menjadi ketua Komisioner KIP Aceh Besar di periode 2008 sampai dengan 2013 dan juga pernah menjadi pengawas beliau sebagai anggota Panwasli Aceh periode 2016 sampai dengan 2017 dan akhirnya menjadi wakil ketua KIP Aceh di periode 2018 sampai dengan 2023. Dan sekarang beliau juga merupakan anggota DKPP TPD Aceh dari tahun 2023. Wah, lengkap sekali nih Pak ya. Sebagai penyelenggara dari KIP, sempat di pengawas juga, dan akhirnya sekarang di DKPP. Artinya pengalaman yang panjang ini insya Allah nanti akan memberikan ilmu baru nih, wawasan baru kepada semua teman pemilih. Pak Tar, bisa kita berbicara tentang reformasi pemilu nih Pak ya. Sebenarnya sebelum kita masuk ke topik yang lebih lanjut, sebenarnya reformasi pemilu ini hanya sebuah konsep yang idealis ataukah memang sesuatu yang harus kita perjuangkan ya Pak? Sebetulnya betul sebagaimana Bu Eva katakan tadi, saya memang punya pengalaman di 3 penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara pemilu sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 itu ada 3 unsurnya. Yang pertama penyelenggara KIP atau KPU, kemudian Bawaslu dan DKPP. Itu adalah penyelenggara pemilu. Kalau dari sisi penyelenggara pemilu, khususnya kita di Aceh, ini perlu kita lakukan evaluasi untuk reformasi ke depan yang lebih bagus. Kenapa? Dari sisi penyelenggara pemilu kita, sebetulnya ada 3 hal mendasar yang harus kita lakukan perubahan. Yang pertama menyangkut dengan sistem perekrutan, terutama sekali dari tim selnya. Tim sel hari ini kan kalau kita lihat tidak ada bedanya dengan setelah diserahkan kepada DPR, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Kenapa? Tim sel ini juga dilakukan penjaringan tes oleh DPR sendiri. Kemudian DPR ini memberikan lagi kepada DPR. Tidak ada bedanya tim sel ini dengan yang diserahkan kepada DPR. Semestinya yang perlu kita lakukan hari ini adalah tim sel ini seperti Banda Aceh yang dilakukan beberapa kali Banda Aceh, menunjuk dan meminta orang-orang tim sel ini yang memang mengetahui dan tahu terhadap penyelenggaraan pemilu ini sendiri dan punya kapasitas lah. Ini saya punya pengalaman dulu waktu tim sel di Panwasli. Tim sel ini, cakap saya bilang bukan kita merendahkan, tapi begitu selesai dia malah minta menjadi anggota Panwasli kecamatan. Ini tim sel yang merekrut untuk anggota komisioner provinsi. Kemudian yang kedua, menyangkut dengan anggaran. Anggaran ini kan kita di Aceh ini KIP namanya. Sebetulnya kalau kita mau jujur, KIP ini kan berbeda dengan KPU. KIP ini sebetulnya harus dibebani apabila tidak ada APBN, harus ada APBD tangguh. Seperti pemilu tahun 2019. Sebelumnya Pak, apa yang membedakan tadi Pak? Berbeda antara KIP dengan KPU tadi? Iya, kalau KPU dia anggarannya APBN total. Karena kita ini KIP ada unsur-unsur lokal. Jadi kita sebetulnya yang tidak ditampung di APBN ada di APBD. APBD memberikan untuk anggaran kepada KIP ini. Contoh, pemilu 2019. Ini untuk uji mampu baca Al-Quran. Kabupaten kota itu harus merengek-rengek kepada pemdanya. Jadi untung pemilu 2024 kemarin dimasukkan dalam APBN. Kemudian juga, bukan saya berarti menyatakan saya wakil ketua.
Jadi KIP ini ada wakil ketua, tapi gajinya sama seperti anggota. Semestinya karena ini adalah wakil ketua perintahnya UPH, harus ada dong dibedakan, ditambah dari APBD dan berbagai hal-hal lainnya. Ini menurut saya dua macam ini. Dan yang ketiga, KIP ini punya siapa sebetulnya? Ini yang jadi persoalan. Yang pertama direkrut oleh DPR, DPR provinsi maupun DPR kabupaten kota. Kemudian SK-nya diserahkan kepada KPU. Setelah selesai DPR udah oke, kemudian setelah di KPU mengeluarkan SK juga udah oke. Kemudian pelantikan dilakukan oleh gubernur dan bupati wali kota. Kami sendiri waktu saat itu pernah 3 bulan nggak dilantik-lantik. Kemudian ada 13 kabupaten kota yang bupati dan wali kotanya nggak mau nanti. Termasuk di Semulu sampai 4 tahun lebih harus kami ambil alih. Padahal SK-nya sudah ada. Tapi kalau daerah lain, ini kan dilantik oleh KPU sendiri yang berekrut. Makanya hal-hal seperti ini kalau menurut saya ke depannya, kalaupun ini SK KPU pelantikannya diberikan kepada KIP satu tingkat atasnya. Katakanlah kalau kabupaten, berarti dilantik oleh provinsi. Ini hal bagi penyelenggara. Kemudian yang perlu lagi ini untuk peserta. Peserta ini juga kalau kita lihat, dengan banyaknya partai politik, ini rata-rata mereka tidak ada kader. Kadernya tidak mereka persiapkan. Makanya ini juga bagi partai politik, apalagi ke depannya, kalau kita tahu ke depan makin banyak partainya. Makin banyak partainya, kader yang menjadi caleg ini makin sedikit. Karena berebut juga caleg. Makanya partai politik ini juga harus jauh-jauh hari sudah mempersiapkan untuk calon legislatifnya. Paling tidak mereka harus melihat juga kalau kita di Aceh bisa baca Al-Quran. Nah ini karena caleg-caleg ini juga ya kita penyelenggara tahulah, cuma nggak bisa kita buka, mungkin ada juga. Ini karena syarat. Kemudian juga ya minimal ada kontribusi lah di daerahnya yang memang caleg-caleg ini punya kapasitas dia untuk paling nggak mewakili wilayahnya. Mungkin dari sisi penyelenggara ini harus lakukan bukan reformasi ya, harus ada kajian terhadap perubahan, mungkin terhadap partai politik ini juga. Karena kita partai politik lokal ini juga tidak ada caleg yang mewakili ke pusat. Diharapkan dari caleg-caleg partai lokal ini ketika sudah 2 atau 3 kali harus berani maju ke DPR RI atau DPD. Nah, itu mungkin 2 hal itu kalau dari pengalaman kacamata saya, karena saya punya pengalaman di 3 bidang penyelenggara, ini mungkin perlu dilakukan reformasi ataupun perubahan ke depannya. Artinya reformasi yang perlu dilakukan kalau tadi Bapak sampaikan adalah terkait rekrutmen penyelenggara dan juga dari peserta pemilunya itu dalam partai politik, Pak ya. Dan itu perlu kita lakukan. Artinya mungkin nggak Pak kita melakukan itu, Mas? Atau juga reformasi ini sudah berjalan dari sebelumnya, Pak? Atau bagaimana tuh, Pak? Karena kalau kita melihat selama ini ada perubahan kayak pemilu yang dulunya kita memilih presiden secara langsung, terus juga pemilihan yang dilakukan sekarang sudah dilakukan pemilihan serentak. Itu ada perubahan. Apakah itu bagian dari reformasi pemilu yang memang sudah pernah berjalan atau bagaimana itu, Pak? Sebetulnya perubahan yang serentak itu kalau saya lihat masih uji coba. Kenapa? Pemilu tahun 2019 dengan keserentakan itu betapa banyak korban. Nah, dari penyelenggara ada yang disampaikan ini adalah keracunan segala macam. Tapi bagi kita penyelenggara ini adalah saya sering sampaikan di beberapa kegiatan. Ini adalah total karena kelelahan. Kelelahan penyelenggara akibat 5 kota. Ini kalau aturan yang pertama kan 1 kali 24 jam. Kemudian ditambah oleh MK. Dan ditambah itu sendiri nggak memenuhi, nggak cukup waktu. Bayangkan 1 kali 24 jam ditambah 12 jam. Kemudian belum selesai sampai 1 kali 24 jam. Gimana ke ininya? Maksudnya daya tahan kita. Sementara biaya yang diberikan untuk konsumsi penyelenggaraan ini sangat sedikit. Makanya kalau kita bilang ini adalah serentak ini perubahan, menurut saya malah ini masih uji coba. Makanya kemarin dalam uji materi 135 MK itu kan akhirnya dipilah. Jadi ada pemilu nasional, ada pemilu lokal. Sebetulnya kalau menurut saya ini
agak susah juga ini untuk menerapkan ini. Kenapa? Yang berat itu bagi kita penyelenggara ini adalah pemilu presiden, walaupun kerjanya memang ringan. Tapi apa? Perhatian masyarakat, orang dan berbagai lintas stakeholder yang ada itu pemilu presiden. Nah, akhirnya yang DPR, yang DPD, yang ini nggak ada yang peduli, sehingga dituduhlah penyelenggara ini macam-macam. Padahal apa? Penyelenggara ini udah melaksanakan sesuai aturan, walaupun memang ada, bukan tidak ada, 1, 2, 3 kalau memang itu terjadi, bukan karena memang mereka sengaja, ini total karena kelelahan. Bayangkan kalau kita kerja, itu saya sering membandingkan di SPBU saja. Kenapa orang harus berganti? Karena ketika dia bekerja lebih dari 4 jam, itu uang-uang palsu itu pun udah nggak ini lagi. Karena nggak kelihatan lagi. Makanya ini akibat kelelahan, sehingga dituduh seolah-olah penyelenggara ini ada permainan. Kalau saya nggak melihat seperti itu. Saya melihat karena saya memang punya pengalaman di 3 ini penyelenggara, saya tidak melihat seperti itu, ada kesengajaan. Tapi ini total karena kelelahan, sehingga mereka ada terjadi kesalahan-kesalahan. Sebetulnya kesalahan ini pun masih bisa diperbaiki. Kesalahan di tingkat TPS masih bisa diperbaiki di kecamatan. Dan masih bisa diperbaiki di tingkat kabupaten dan sampai ke provinsi. Cuma kadang-kadang saksi sendiri ini pun di lapangan, mereka juga kelelahan sama seperti kita. Apa yang dihasilkan ya itu tanda tangan terus. Begitu kalah calonnya baru mereka protes. Nah ini yang terjadi kan. Protes di ujung. Sebetulnya hal-hal seperti ini saya masih melihat ke depan dengan pemilu nasional dan pemilu lokal ini pun belum tentu ini dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Ini pun saya melihat nanti ke depan. Ini bisa jadi ini akan berubah. Karena dalam pertemuan, pernah ada pertemuan saya dipanggil juga sebagai narasumber. Saya malah mengusulkan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Jadi pemilu eksekutif itu terdiri dari presiden, gubernur, dan bupati. Ini sejalan. Kemudian baru serentaknya itu Pak. Serentaknya ini. Kemudian baru dilanjutkan dengan pemilu legislatif. Legislatif ini kan kerjaan sama, lebih santai. Pemilu eksekutif ini jauh lebih santai, tapi bebannya lebih besar. Presiden, gubernur, yang bersentuhan langsung kita. Kalau itu kan legislatif kerja berat, tapi pengawasan terhadap penyelenggara ini dan hal-hal yang memang bisa menimbulkan gejolak sedikit. Kenapa? Masing-masing menjaga untuk ininya sendiri. Sering saya bilang, kalau partai, dia kalau mengambil azas, dia sama semua caleg, dia yang penting dapat kursi. Kalau caleg ini sendiri, dia kepingin dirinya sendiri ya terpilih. Akan beda ada. Makanya kita penyelenggara ini pada posisi di tengah. Makanya ketika di DKPP ada beberapa persoalan seperti ini, saya malah lebih melihat penyelenggara ini kadang-kadang memang ada, kalau kita bandingkan sedikit lah, ada kepentingan-kepentingan, karena ini kan kerja politik. Penyelenggara ini sebagaimana saya sampaikan tadi, apalagi kita di Aceh, ini kan direkrut oleh orang-orang politik. Jadi bukan berarti kita harus memenuhi hasrat orang-orang yang merekrut kita. Inilah fungsinya kita kalau begitu. Jadi kita harus bisa berlaku sebagaimana aturan, kita independen, profesional. Paling penting taat hukum. Ini taat hukum ini kadang-kadang inilah sosialisasi perlunya bagi kita. Itu mungkin Bu Eva yang perlu Artinya itu apa memang reformasi pemilu sudah berjalan Pak dengan tadi pemilihan pemilihan nasional dan pemilihan lokal gitu kan. Apakah itu bentuk dari reformasi pemilu atau yang dikatakan reformasi pemilu ini bukan yang seperti itu? Atau memang perubahan lain seperti apa gitu? Sebetulnya kalau kita bilang reformasi pemilu ini betul. Ya, kenapa saya bilang? Dari pertama pemilunya dipilih oleh kalau untuk gubernur berarti DPR. Kemudian bagi caleg dewannya berdasarkan nomor urut. Kemudian berlanjut ke suara terbanyak. Kemudian dari suara terbanyak dilakukan pemilu serentak. Serentak ini belum teruji. Kemudian masuk lagi pemilu ke depan ada pemilu nasional dan pemilu lokal. Saya masih melihat ini masih ada lagi bentuk-bentuk lain yang ini. Kenapa? Ini kan belum teruji. Kalau dari kacamata saya, karena saya punya pengalaman di 3 bidang penyelenggaraan, sampai hari ini jangankan kita di sini, di pusat aja masih bingung.
Bagaimana ini melaksanakan ini? Iya. Apalagi kita ada partai lokal di Aceh. Partai lokal ini kapan harus diverifikasi? Karena partai nasional tentu sebelum penyelenggaraan pemilu legislatif. Partai lokal waktu saat pendaftaran partai politik untuk pemilu nasional. Kalau partai lokal ini kan kebutuhannya saat pemilu legislatif untuk daerah. Itu baru akan ada kalau menurut putusan MK 135 ini baru akan ada 2029 atau 2030 atau 2031. Jadi kapan? Ini pun regulasi ini harus, makanya saya melihat Masih dikaji. betul reformasi ini ada perubahan-perubahan. Tapi ini bukan stagnan pada di sini. Masih ada lagi. Artinya perbaikan. Perbaikan. Kemudian juga menyangkut pemilih, sebagaimana kita sampaikan tadi, Ibu Eva. Pemilih ini sendiri pun kadang-kadang dengan hal seperti ini ada juga kebosanannya. Ada kebosanan. Makanya ketika saya mengusulkan kemarin itu dalam ada 2 kali saya panggil masuk di Jakarta untuk melihat rumusan apa yang terbagus. Saya melihat malah saya sampaikan ini rumusan eksekutif legislatif ini kalau pandangan saya bilang saya punya pengalaman di pemilu ini jauh lebih bagus, mudah dikontrol dan penyelenggara pemilu pun bisa lebih siap dalam persiapkan hal-hal seperti sosialisasi, logistik, bintek-bintek kepada penyelenggara. Nah, ini hal-hal seperti ini. Makanya kalau kita bilang reformasi ini betul reformasi, tapi belum pada titik yang ini, yang stagnan di sini. Karena saya melihat ke depan masih ada. Bisa jadi akan ada perubahan Ada lagi, Pak, perubahan ya. lagi. Jadi harus siap-siap. Iya. Makanya dengan banyak perubahan masyarakat itu bagi pemilih kadang-kadang baru kita sosialisasikan pemilu 5 kota. Ini nanti pemilu 3 kota. Jadi butuh waktu juga untuk mensosialisasikan, jadi ya. apakah ini bisa efektif ke depannya? Saya melihat kalau memang bagi kita penyelenggara tidak ada cerita siap tidak siap, harus siap. Tapi kan dibarengi juga jangan penyelenggara ini dibuat sepesen mungkin, seminimalis mungkin. Nah, ini kan sekarang kan minimalis sekali ini kita penyelenggara ini sekarang. Akhirnya mau kita sosialisasikan, nggak sampai ke bawah. Begitu ada masalah, siapa yang disalahkan? Penyelenggara kan? Iya. Nah, ini ya hal seperti ini. Karena masyarakat kan nggak melihat seperti itu. Masyarakat kan melihat seolah-olah penyelenggara ini nggak profesional. Padahal kayak Bu Epa dan kawan-kawan di sini udah punya pengalaman dari semenjak pemilu pertama. Mungkin dalam hal berbagai tantangan apapun udah siap untuk menghadapi. Jadi ke depan kita berharap kalaupun ini tahapan, kalaupun ada perubahan Undang-Undang Nomor 7 ini pasti berubah. Pasti berubah. Kalaupun ada perubahan Undang-Undang Nomor 7, kita harapkan tidak terlalu lama. Ada jeda waktu yang panjang untuk kita lakukan sosialisasi. Begitu juga dengan kita di Aceh ini terhadap UU-PA. Kalau memang ada menyentuh terhadap peserta pemilu dan penyelenggara, itu 3 hal itu tadi, itu mungkin perlu dipikirkan oleh pembuat undang-undang dan pembuat anu. Jadi itu yang substansi yang paling. Saya menarik, Pak, dengan yang Bapak sampaikan tadi pemilu legislatif dan eksekutif, ya. Nah, itu kalau kita melihat dari sisi penyelenggara rasanya waktunya mungkin lebih bagus tadi Bapak sampaikan. Bagaimana kaitannya dengan partisipasi politik, Pak, di saat pemisahannya pemilu legislatif dengan eksekutif? Karena kalau kita lihat tingkat partisipasi pilpres biasanya lebih tinggi dibandingin dengan pileg gitu, Pak, ya. Nah, di saat itu pemisahan nanti akan berdampak ke sana juga atau sekarang fokus kita tuh lebih kemana nih? Memang yang semua bentuk rumusan itu pasti ada plus minusnya, ya, Pak, ya. Kira-kira seperti apa? Kalau saya melihat, ini kan kalau pemilu eksekutif, ini kan partisipasi ini kan ada 3. Kalau ini seperti kita bicarakan tadi, ada presiden, ada gubernur, dan ada bupati atau wali kota. Ini tentu masing-masing udah pasti punya calon dan langsung bisa menyentuh ke masyarakatnya, pemilihnya. Mereka tentu ini lebih cenderung mau menggunakan hak pilih. Kemudian kalau legislatif ini sebagaimana saya sampaikan tadi, partai politik ini harus mempersiapkan calonnya jauh-jauh hari. Jangan begitu 2 bulan mau pemilu, mau mendaftarkan caleg, baru mereka sibuk. Jadi siapa yang ada pun diajak. Akhirnya apa? Tidak mengakar ke bawah. Kita berharap calon-calon yang akan dimajukan oleh partai politik ini kan bisa mengakar ke bawah.
Kenapa? Dewan itu kan wakil rakyat, wakil kita-kita yang memilih. Jadi ketika hari ini mereka duduk, kalau mereka tidak siap, mereka hanya memikirkan diri sendiri, begitu terpilih, itu mereka memang dari pertama, saya di pertama memang nggak memikirkan rakyat. Karena kalian pilih. Nah, kan ini masalahnya. Iya. Apalagi kalau ada kita dengar, ya kita penyelenggara nggak masuk situ, Mak. Ini calegnya, kami kan udah bayar waktu suruh pilih kalian. Kita kan nggak melihat ke situ, tapi paling tidak itu jadi hal yang perlu juga diperhatikan oleh partai politik. Menyangkut sistem, kalau saya lihat, sistemnya yang nggak boleh ada ini kan pemilu presiden. Dia nggak boleh ada kekosongan presiden 1 hari pun. Nah, 5 tahun dipaskan, bisa dimundur 4 bulan, atau 3 bulan. Kemudian DPR disesuaikan. Dia mau kalau seandainya perbedaan antara legislatif dan eksekutif itu selang setahun atau setahun setengah bagi penyelenggara. Kenapa? Pemilu tahun 2004 itu setelah pemilu legislatif. Itu kan cuma jeda waktu untuk pemilu presiden kan cuma berapa bulan? 5 bulan, 4 bulan kan? Siap. Kemudian pemilu 2009 kan seperti itu juga. Jadi ini waktunya tinggal disesuaikan. Kalau pemilih, kalau saya lihat, kalau seperti ini jauh akan lebih mendorong pemilih untuk datang ke TPS dibandingkan. Saya nggak ini kan asumsi kita selaku penyelenggara. Kalau pemilu pusat, pemilu daerah, berapa persen orang ada kepentingan untuk pusat? Sekarang presiden, ada istilah kita penyelenggara, ada istilahnya orang Aceh, berapapun yang kita pilih, jauh kalah suara kita dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Dan suara-suara kita ini, kalau seandainya nggak ada 20% provinsi, diambil dari 50% di provinsi, mungkin mereka nggak terlalu tertarik untuk datang kemari. Begitu juga DPR RI. Hari ini kan, Mas Cakap dia bilang, kurang kita dapat sentuhan DPR RI ke bawah. Itu juga DPD. Tapi kalau DPRA, DPRK, rata-rata orang yang kita kenal. Kalau kita penyelenggara emang semua kenal, tapi masyarakat yang memilih ini Manfaatnya lebih terasa. lebih terasa. Apalagi karena saya melihat kalau seandainya pemilu sistem nasional daerah ini, penyelenggara pemilu, peserta pemilu harus lebih aktif meyakinkan masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilih. Kalau tidak, nanti terjadi penyimpangan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal, DPRK, bupati, wali kota, DPRA. Ini akan lebih banyak. Sementara nasional itu tadi orang kan cenderung orang kita ini di Aceh ini apa manfaat yang dia dapat? Ini itu baru dia mau menggunakan hak pilih. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini dari sisi pemilihnya kalau saya melihat nggak sama, ritmenya akan lebih banyak orang menggunakan hak pilih terhadap pemilu lokal ini. Walaupun memang pemilu presiden ini jauh lebih seksi emang. Tapi bagi kita di Aceh ini mungkin nggak terlalu ini, karena dibandingkan mau kita pilih pun masih satu, di Aceh semua Aceh masih satu kabupaten di Pulau Jawa jumlah pemilihnya. Ini mungkin apa yang perlu. Ini kan kita dorong ini terhadap revisi Undang-Undang Nomor 7 dan sekarang juga lagi revisi UU PA. Artinya memang pemilu ini terus ada perbaikan-perbaikan dari kita belajar pemilu sebelumnya untuk kedepannya Pak ya. Nah menurut pengamatan Bapak ini kira-kira peluang apa yang bisa kita raih untuk bisa mewujudkan ya, reformasi pemilu itu tadi, harapan-harapan yang tadi Bapak sampaikan? Kalau saya melihat ya, kita punya pengalaman di penyelenggara, kita ini kan ibarat independen yang tahu semua, baik peserta maupun ini. Kalau saya melihat harus dirumuskan pemilu ini yang nggak perlu setiap pemilu itu ada perubahan. Nah, jadi reformasi ini udah berapa? Kalau dulu presiden dipilih oleh DPR, kemudian pilih langsung, kemudian juga DPR yang nomor urut, kemudian suara. Malah 2004 dulu bukan nomor urut juga emang. Parlemen dia bisa mendapatkan suara 100%. 100% suara badan berdasarkan BBP dia terpilih.
Kebetulan kita Aceh Besar ada 1 orang dulu, dari 30 anggota dewan ada 1 orang, 100%. Susah emang dapatnya. Nah, kalau saya malah lebih cenderung kalau mau reformasi, kalau sekarang kan ada isu mau kembali ke nomor urut. Kalau saya lebih cenderung mengusulkan nggak usah kembali ke nomor urut, jangan 100% terlalu berat, mengambil 50%, Bu Eva. Jadi ketika 50% dari BPP dia dapat kursi, terserah mau berapa. Berarti partai diuntungkan, caleg juga diuntungkan, dia bekerja. Tapi kalau sekarang suara terbanyak sekarang kan banyak orang mendapatkan orang-orang terkenal. Contoh kalau DPR itu artis, orang yang punya uang. Sementara yang pengabdian di partai cukup lama nih, kadang-kadang dia tersingkirkan. Nah ini hal-hal seperti ini, jadi perlu kajian. Kita sebenarnya nggak perlu belajar lagi. Udah berapa kali pemilu kita? Semestinya ini pemilu ini nggak perlu ada perubahan setiap 5 tahun ada Jangan perubahan. terlalu sering ya, Jangan Pak, terlalu ya. sering. Nah, jadi betul-betul dirumuskan pemilu ke depannya ini seperti apa yang cocok untuk kita di Indonesia ini dengan berbagai model daerahnya, kayak kita di Aceh ada partai lokal, habis itu kepulauan. Ini harus betul-betul dirumuskan. Kita nggak perlu melihat di negara lain yang seperti ini. Negara lain satu pulau dan nggak terlalu besar. Bisa, kalau kita ini kan kepulauan. Habis itu masyarakatnya pun berbagai etnis. Jadi saya berharap ke depannya. Saya masih pesimis pemilu model 2029 ini atau masih belum pesimis, ini akan seperti itu. Masih ada perubahan lagi. Apalagi nanti pemilu presiden ke depan dengan putusan MK, itu partai politiknya nggak dibatasi lagi. Jadi berapa banyak pun partai politik, dia bisa mengajukan presiden. Nggak ada parliamentary threshold lagi. Nah, jadi berapa banyak nanti? Saya yakin betul ke depannya ini paling banyak partai politik. Walaupun memang mereka yakin nggak yakin, karena orang pusat itu kalau buat partai politik kadang-kadang kan orang-orang yang punya uang, punya kekuasaan, ya ingin juga ini. Kalaupun nggak dipakai oleh partai lain, dia bisa aja mencalonkan diri sebagai presiden. Makanya saya melihat ini belum. Bayangkan kalau banyak calon presiden. Makin pecah suara. Makin pecah suaranya. Pemilih pun jadi bingung dia. Kemana? Akhirnya apa? Bukan ide, bukan gagasan lagi. Siapa yang paling dekat yang dia pilih? Kalau Bapak melihat dari sisi teknologi, kira-kira gimana Pak? Dari sekarang kan kalau kayak ini seperti ini yang kita lakukan kan, podcast ini kan bagian dari pendidikan pemilih ya. Kita memanfaatkan platform media sosial ya saat ini sebagai untuk menjangkau anak-anak muda yang dia lebih luwes, yang nggak lebih seneng berbicara yang santai daripada kita ikut seminar. Kadang-kadang kan sosialisasi itu lebih di ruang tertutup, kita seminar 2 arah gitu ya. Apakah itu juga bagian dari peluang yang sebenarnya harus kita teruskan untuk mewujudkan reformasi pemilu tadi, Pak? Sebetulnya kita di Indonesia ini, kita tidak bicara Aceh, kalau bicara Indonesia kan kemana-mana. Dengan sistem pemilu kita masih menggunakan paku ini, mungkin nggak banyak lagi di dunia yang menggunakan paku. Mereka udah banyak yang menggunakan dengan sistem lebih modern lagi IT-nya kan. Dan itu pernah kita gagas. Waktu pembuatan kanun pemilu, kita masukkan tuh dengan Pak Ketua Edi dulu untuk bisa menggunakan IT. Jadi pemilu itu bisa menggunakan akses dengan jari atau apa. Pokoknya tidak lagi seperti paku nih sekarang. Jadi kalau kita berbicara di daerah timur sana, paku pun mereka masih belum bisa menggunakan. Jadi kalau kita mau reformasi dari paku ke teknologi sekarang, rasanya kalau kita di Provinsi Aceh ini pun hanya beberapa kabupaten yang bisa. Masih banyak yang belum bisa. Jadi reformasi terhadap sistem pemilu ini bisa sebenarnya digagas, yang mana kabupaten siap bisa digagas. Makanya di kanun itu sendiri sudah masuk. Kemudian menyangkut sosialisasi. Sosialisasi sekarang yang paling cepat dan paling ampuh kan media sosial. Tapi bukan dalam bentuk pembicaraan. Mereka tidak mau mendengar bicara lagi. Tidak mau dia menonton. Kalau kita lihat yang sekarang yang paling cepat yang nangkap itu baik anak-anak ataupun pemilih pemula itu kan dengan kelucuan.
Jadi bagaimana kita bisa menampilkan sosialisasi ini dengan kelucuan-kelucuan. Jadi kalau kita berbicara seperti orang pidato, kita sosialisasi, apalagi dengan Zoom. Nah, Zoom itu cuma hadir waktu saat pembukaan, kemudian dia akan Ditinggalin di situ, Pak. tinggalin, akan hadir kembali saat penutupan. Jadi sosialisasi ke depan cocok emang dengan media-media sosial, tapi harus kita ada kreativitasnya. Jadi harus ada konten kreatornya di setiap kantor KIP itu yang memang punya basicnya tentang bagaimana pasar ini bisa menangkap pemilih pemula, orang tua. Jadi kalau kita sekarang kan orang tua kita sediakan tempat untuk ini template, kita sediakan tempat orang. Padahal mereka sendiri nggak tahu tuh berapa banyak template yang kita sediakan, berapa banyak yang digunakan. Hampir nggak ada. Rata-rata dia meminta saudaranya, kita bisa sediakan. Kalau nggak kita sediakan, kita disalahkan. Pada template itu, dari pengalaman saya penyelenggara pemilu itu, hampir nggak ada yang menggunakan. Nah, makanya kalau kita memang mau, ke depannya harus berani. Apakah Kota Banda Aceh siap dengan tidak menggunakan paku lagi, dengan sistem telunjuk memilihnya, langsung diupdate ke pusatnya sini. Jadi begitu selesai pemilu, kita udah tahu hasilnya. Kecurangan-kecurangan seperti ini, seperti kita sampaikan tadi, nggak akan terjadi. Ini berani nggak? Tapi kalau kita lihat kan belum ada pembicaraan nasional ke arah situ. Karena kita Indonesia ini terlalu heterogen, Pak. Ya? Terlalu heterogen. Kemudian tingkat pendidikannya, lagi pula ketika orang mencoba sistem seperti ini, kena contoh Papua. Kan Papua itu menggunakan noken, adat. Kalau kita mau merubah ini, bukan masyarakatnya nggak siap, ketua adatnya nggak siap, nggak mau lagi. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang harus berani melakukan reformasi baik terhadap penyelenggara maupun terhadap peserta. Ini kan yang membuat regulasi ini, kan saya sampaikan tadi, regulasi ini jangan setiap 5 tahun pemilu ada perubahan-perubahan. Akhirnya apa? Pemilih ini sendiri merasa ya kok beda dengan pemilu lalu. Nah, kan itu. Itu sebenarnya tantangan juga Pak ya. Di satu sisi pemilih juga yang masih yang apatis itu ada, karena mungkin ada juga rasa ketidakpercayaan tadi ya Pak ya. Tapi juga ini menjadi peluang, tapi juga saat bersamaan tuh menjadi tantangan tersendiri ya bagi kita pemerintah dan juga penyelenggara, gimana untuk dengan semangat tadi mau berubah ke arah yang lebih baik. Tapi di saat kita mau berubah, balik lagi nih pemilihnya siap nggak gitu ya Pak ya. Dan penyelenggara pun bukan hanya tingkat di kita Pak ya, ada ad hoc-nya lagi yang secara background mereka juga berbeda-beda Pak ya. Ini tantangan yang luar biasa sebenarnya Pak ya. Sebenarnya pemilih ini sama semua. Baik kita maupun pemilih di luar, kita juga penyelenggara. Apa yang dia dapatkan dari dia udah menggunakan hak pilih? Bukan dapat sebelum, tapi sesudah itu apa dapat? Dia kan punya harapan-harapan. Masyarakat kampung. Kita memilih ini dengan harapan nanti bagi anak muda, lapangan bola itu bisa dibuat oleh orang yang kita wakili. Begitu juga kesejahteraan desa, pengajian di desa, habis itu ada acara-acara kegiatan sosial desa. Tapi ketika dipilih, tapi dia tidak ada kontribusi ke daerah pilihannya, pemilu ke depan susah untuk kita. Makanya kalau kita lihat ada cuma sekali, habis itu nggak dipilih lagi. Padahal orang kalau udah duduk susah ya untuk bisa melepas. Tapi makanya saya bilang partai politik ini sebetulnya harus menjaring caleg-caleg ini yang punya kapabilitas ke bawah. Kalau seandainya ini ada, kita penyelenggara ini nggak terlalu repot dalam melakukan sosialisasi. Cuma kita melakukan sosialisasi bagaimana cara memilih yang benar dan tidak sah dan tidak sah. Itu aja. Nggak perlu kita harus menempel calonnya itu udah diperkenalkan dirinya sendiri. Nggak perlu lagi kita harus buat calon ini, calon visi misi, calon ini nggak perlu lagi. Karena calon ini udah dikenal di masyarakat. Kalau sekarang kan nggak kita. Calon itu semua kita kasih foto, kita kasih nampak, kita kasih visi misinya. Kenapa? Seolah-olah kita yang lakukan sosialisasi. Padahal kita nggak selaku penyelenggara
hanya melakukan sosialisasi bagaimana Cara masyarakat memilih supaya suaranya tidak salah. Hak pemilihnya ini terakui. Yang udah menggunakan hak pilih tapi salah dan tidak diakui. Sebetulnya kan itu. Tapi sekarang enggak, kita caleg-caleg pun kita lakukan sosialisasi. Calon-calon bupati, wali kota pun kita lakukan sosialisasi. Setelah kalau mereka udah mengakar itu nggak perlu lagi. Apalagi Pak kira-kira tantangan-tantangan? Kok tadi kan kita lihat peluang-peluang itu ya. Kalau tantangannya dengan tadi ya masyarakat kita yang heterogen, terus juga pemahaman dari setiap pemilih yang berbeda, dan kita melihatnya tidak hanya pemilih aja, tapi juga penyelenggara, dan di sana ada partai juga Pak ya, parpol tadi ya. Dan juga semua dasar penyelenggaraan pemilu ini juga harus didasari sama regulasi. Artinya banyak hal sih sebenarnya Pak ya. Tantangan apalagi yang maksudnya memang dengan kita pengennya ada perubahan, tapi tantangannya juga cukup luar biasa. Sebetulnya kan sebagaimana saya sampaikan tadi, penyelenggara pemilu ini dia juga harus tahu apa yang dia kerjakan. Dan dalam berbagai kesempatan bisa saya lakukan sosialisasi kepada penyelenggara ini. Penyelenggara pemilu itu dia tahu fungsinya dulu. Fungsi saya ini apa? Divisi saya ini apa? Kemudian setiap ada aturan, mereka harus kuasai. Jadi jangan sampai kita selaku penyelenggara lebih pandai peserta pemilu. Jadi kalau lebih pandai peserta pemilu, akhirnya peserta pemilu yang mendikte kita. Maka kalau saya sering sampaikan, penyelenggara ini harus lebih pandai daripada penyelenggara pemilu dan lebih pandai daripada panwas pemilu. Karena kita penyelenggara, kita tanggung jawab. Kalau kita lebih pandai, lebih tahu, bagaimana caranya? Setiap aturan itu harus kita ketahui. Kalau sekarang dengan teknologi yang canggih sekarang, Anda perlu pasal berapa? Itu aja cuma cari. Padahal antar pasal itu ada keterkaitannya. Oh, dulu kan begitu dikasih PKPU tuh, berapa lembar? 100 lembar. Kita baca semua. Di mana ada perubahan? Makanya penyelenggara pemilu ini sendiri harus siap ya. Dengan aturan-aturan, dengan regulasi ini harus siap. Makanya ketika di sidang di KPP pengalaman saya, mereka rata-rata tidak taat hukum. Alasannya nggak tuh, memang betul nggak tuh. Kalau saya bisa malamnya memang mereka nggak tuh. Kenapa? Mereka nggak mempersiapkan diri. Sebetulnya kalau penyelenggara ini untuk dirinya sendiri dulu, baru kita bisa melakukan sosialisasi kepada partai politik, kepada peserta pemilu. Partai politik ini kan mereka tergantung habis sama penyelenggara pemilu ini. Apa yang kita ngomong nih, bagi mereka itu udah aturan. Kalau salah kita ngomong, mereka salah menerapkan. Makanya kalau sekarang saya kalau memang ada orang yang meminta pendapat, saya minta, gimana? Ada dasarnya? Kalau nggak ada dasar, oh penyelenggara pemilu yang sampaikan, mana WA-nya? Nah ini kan harus kita penyelenggara ini harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan. Untuk partai politik begitu juga, partai politik ini sebagaimana saya sampaikan, harus betul-betul mempersiapkan diri dalam hal ikut serta sebagai peserta pemilu. Apa-apa yang harus persiapkan. Tentunya kalau partai politik ini kan di samping dana kan calegnya. Nah kalau emang dia calegnya harus betul-betul mengakar, kayak saya sampaikan tadi. Kemudian juga Bawaslu juga harus tahu. Kita sering juga melihat Bawaslu kadang-kadang bukan kita ini pengalaman kita. Ada juga kadang-kadang rekomendasinya yang mereka buat salah. Nah, kalau putusan, kalau sering saya sampaikan, kalau putusan udah tutup mata, jalankan aja. Kenapa? Kalau putusan itu mereka yang salah menerapkan aturan. Tapi kalau rekomendasi kita masih ada hak koreksi. Juga Bawaslu ini juga selaku penyelenggara pemilu yang mengawasi jalannya peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, harus juga mereka tahu aturannya. Dan tiga serangkai ini. Sebetulnya kalau ini memang betul-betul dilaksanakan, di KPP itu nggak ada kerja. Kenapa? Nggak ada masalah. Cuma DKPP ini sendiri kan juga dia kalau nggak ada kerja kan nggak ada beban kerja. Nah ini kan saling keterkaitan juga nih. Sebetulnya dasar awal ini penyelenggara pemilu ini, kalau konsep awal waktu Prof. Najaruddin dan Prof. Ramlan Subakti, kita ini sampai ke pemilihan kepala desa itu dilaksanakan oleh KPU atau KIP.
Itu konsep awalnya. Kenapa? Setelah pemilu ini, yang punya data pemilih yang paling lengkap itu siapa? Kita akan update selalu kan, data pemilih kita lengkap. Kemudian kita bahan sosialisasi kita punya. Kemudian juga sarana untuk melakukan pemilihan itu kita punya. Itu konsep awalnya. Penyelenggara pemilu itu sebetulnya luas. Cuma karena sekarang itu nggak dilaksanakan, ya kita nggak tahu benturannya di regulasi di atas. Kalau memang itu emang saya sering ikut sosialisasi dulu. Makanya ke depan saya berharap penyelenggara pemilu ini yang dia lebih tahu dibandingkan peserta dan panwas. Jangan sampai kita bisa dideteksi oleh lembaga lain, apalagi peserta pemilu. Kalau kita nggak siap, nah ini harapan saya. Kalau bagi penyelenggara, yang paling penting penyelenggara pemilu ini harus tegak dia. Kan saya bilang sering saya sosialisasi, kita harus fokus dan konsisten pada aturan. Bekerja kita profesional. Ketika harus mengambil keputusan, itu ambillah keputusan berdasarkan pleno. Keputusan bersama. Jadi makanya kalau seandainya nggak ada pleno, nggak ada keputusan bersama, nggak perlu ada komisioner. Cukup dengan sekretariat. Ya kan? Ini makanya ketika putusan-putusan seperti ini harus dilakukan oleh pleno berdasarkan suara mayoritas dari anggota pleno, inilah keputusan. Mereka tanggung jawab. Artinya memang reformasi pemilu ini butuh kesadaran dari semua pihak, Pak ya. Jadi penyelenggara sendiri dengan baik itu KPU, KIP, Panwas dan juga DKPP, semua punya perannya masing-masing dan si penyelenggaranya harus paham posisinya gitu Posisinya. ya. Yang dengan dasar regulasi tadi itu supaya ya arah perbaikan ke depan itu terus ada. Cuma itu yang kadang agak situ gitu berarti Pak ya. Berarti itu tantangan untuk ke depan yang harus kita perbaiki gitu Pak ya. Kalau menurut Pak Tar nih untuk khususnya di Aceh nih, di Banda Aceh dengan pengalaman Bapak sebagai KPU, dulu komisioner KPU, terus pernah di Panwas dan di KPP, apa ya, evaluasi apa nih yang perlu kita lihat gitu ya untuk pelaksanaan agar reformasi pemilu di Banda Aceh ini bisa lebih terwujud gitu Pak. Dengan kalau tadi kan mungkin kita berbicara secara umum gitu Pak ya. Kalau secara lokal kita di Banda Aceh kira-kira seperti apa? Dari pengalaman saya, karena saya Aceh besar kan tetangga pada Aceh. Kita sering duduk bareng. Sebetulnya dari semua kabupaten kota yang ada di Aceh, itu Banda Aceh ini sebenarnya jauh lebih siap. Kenapa? Mereka dekat dengan provinsi dan mereka juga orang-orang di sini, baik itu pemilih, peserta jauh lebih siap dibandingkan dengan daerah lain. Cuma sekarang, makanya saya sampaikan, komisioner kita, termasuk Banda Aceh ini, harus lebih tahu, posisinya harus lebih tahu terhadap regulasinya, aturannya, ini lebih tahu. Kenapa? Beda kalau memang saya di Aceh besar, ataupun di kabupaten lain, mungkin yang kita sampaikan ini walaupun memang mereka agak bengong, iya apa tidak? Tapi mereka rasa-rasa iya, kenapa yang kita sampaikan adalah penyelenggara. Tapi kalau di Banda Aceh ini orang udah mulai aturan. Ketika salah, mereka berani menyatakan itu salah. Makanya kalau saya melihat hari ini Banda Aceh dari periode pertama periode ke periode jauh lebih bagus dibandingkan dengan daerah lain. Saya tidak membandingkan, cuma paling tidak kenapa? Mereka memang dituntut untuk bagus. Kenapa dituntut untuk bagus? Karena yang dihadapinya orang-orang yang memang udah melek aturan. Kalau di daerah mungkin segini aja orang tuh nggak tahu, ya udah. Nah, kita bukan ini. Maksudnya walaupun memang dari sisi aturan semua sama, seluruh Indonesia sama. Tapi dari sisi kapasitas pemilih, kapasitas peserta pemilunya, kalau di sini kan di ibu kota provinsi harus lebih ini. Hanya kalau saya lihat, kalau dibandingkan daerah lain, kota Banda Aceh ini, hal-hal seperti ini jauh lebih siap. Baik komisionernya, sekretariatnya, dan peserta pemilunya. Nah, ini bukan saya memuji ya, karena saya punya pengalaman. Mereka dituntut sebenarnya, dituntut untuk lebih tahu. Kalau nggak dituntut untuk lebih tahu ya biasa aja. Satu lagi nih Pak Tar, mungkin nih, apa ya? Kalau kita melihat sekarang masih berita-berita di apa ya di media yang memang
banyak kritik-kritik muncul dari pemilih, dari warga ya. Apakah ini terlihatnya mungkin ada rasa ketidakpercayaan mereka terhadap pelaksanaan pemilu yang berlangsung selama ini gitu. Nah, menurut Bapak apa nih evaluasi yang harus kita rubah dan kita mengajak siapa yang terlibat di sini untuk yaitu tadi dengan semangat kita supaya ada perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Inilah seperti saya sampaikan tadi. Di Banda Aceh ini beda dengan kabupaten lain. Kenapa? Banda Aceh ini sedikit ada perbedaan, sedikit ada yang nggak sesuai dengan aturan. Mereka melek, tahu dia. Maka mereka Kritis gitu, Pak, ya? kritis. Nah, dibandingkan daerah lain. Maka ini sebetulnya hal-hal seperti ini dianggap aja ini adalah sesuatu yang harus kita perbaiki ke depan. Nggak salah, karena apalagi dengan sistem keterbukaan sekarang. Ini yang perlu kita perbaiki ke depan. Makanya saya sampaikan, kalau kita berjalan, bekerja sesuai aturan, sesuai regulasi yang ada. Kadang-kadang orang protes ini nggak tahu dia. Kita udah berjalan sesuai regulasi, mereka tetap protes. Nah, makanya ketika ini memang ada penyimpangan kan ada lembaga lain. Kalau memang peserta pemilu merasa nggak puas, ada laporkan ke Bawaslu kalau kita. Kalau memang ini juga ada persoalan etik, nah ini kan main etik ada di KPP. Nah, ini sebetulnya sudah ada, tidak perlu lagi harus ini sepertinya nggak betul, ada salurannya. Makanya kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Banda Aceh, dilakukan oleh kota-kota lain, sebetulnya sudah sesuai dengan aturan. Ada memang penyimpangan itu ada. Yang namanya seperti saya sampaikan tadi, kelelahan ini bukan faktor kesengajaan, tapi faktor kelelahan karena pemilu 5 kotaan. Saya merasakan betul tuh. Beririsan lagi. Saya merasakan betul ketika 2019 kami mengambil alih komisioner di Semelu. Itu bekerja 24 jam. Habis itu ditambah lagi. Instruksi kita tuh A, B yang mereka bisa dengar. Kadang-kadang C yang mereka dengar. Nah, jadi nggak bisa total kita salahkan. Sekarang kalau memang kita ingin menyampaikan bahwa Bu Eva ini salah, apa bukti salahnya? Kalau memang itu salah, memang bisa kita perbaiki. Kan ada salurannya. Contohnya, dalam pemilu, ada perhitungan kan di TPS, rekap kan di TPS. Salurannya kalau memang di sini nggak selesai, kan ada di PPK kecamatan. Kemudian ada kabupaten. Makanya ini kan jalur ini ditempuh nggak oleh mereka. Kalau saya dulu, itu ketika perhitungan itu, ketika rekap di kecamatan, saya suruh baca, ada nggak komplain ini di TPS? Coba baca di laporan kejadian. Kalau nggak ada, protes itu nggak saya terima. Berlama-lama itu namanya. Karena sosialisasi sudah sampaikan. Begitu juga kabupaten. Ada nggak dia membuat laporan kejadian di kecamatan? Mereka kadang-kadang ini tidak melakukan, tapi nyatakan itu salah. Komisioner itu salah. Dari PPS yang udah bekerja sama. Padahal itu salurannya udah ada. Kalau ini memang nggak bisa di PPK, kan ada Panwas juga. Panwas kan bisa membuat rekomendasi. Ini ditempuh nggak? Makanya ketika kita menyatakan orang salah, salah itu apa? Aturannya sudah jelas. Nah, maka sekarang hal-hal seperti ini kan nggak sampai di masyarakat. Ini di tingkat TPS nggak ada masalah, tiba-tiba muncul masalah di kabupaten. Di kecamatan juga nggak ada masalah. Ataupun step aturan itu tadi ya, Pak ya. Padahal aturannya udah jelas kan? Ketika kita menyatakan salah, isi laporan kejadian khusus. Ada lembaran kejadian. Kita ketika di kecamatan, saya sosialisasikan. Ketika Anda rekap di kecamatan, jangan Anda rekap surat suara dulu ataupun suara sah tidak sah dulu. Baca dulu laporan kejadiannya. Kalau ini tidak ada di tingkat TPS, jangan hiraukan protes itu. Ya enggak saya kasih. Kenapa? Kita kan ada langkah-langkah yang tempuh. Kemudian juga apa fungsinya Panwas? Kan ada fungsinya juga dia. Dia bisa membuat rekomendasi. Apakah hitung ulang? Apakah PSU? Kecuali kalau kita rekomendasi Panwas ataupun saksi, kita hiraukan, masih ada level atasnya. Itu mungkin hal-hal seperti ini yang nggak dilakukan, sehingga apa? Nampak penyelenggara ini seolah-olah nggak siap.
Karena penyelenggara ini mengikuti aturan regulasi yang ada. Dasarnya dari regulasi. Ya. Walaupun memang bukan tidak ada, kita nggak bisa tutup mata juga, ada juga. Dalam 1000 buah mangga atau dalam keranjang 2-3 biji itu kurang sempurna kan bisa dimaklumi. Kecuali kalau semua. Gak ada yang sempurna. Nggak ada sempurna. Tapi Itu paling tidak sudah berusaha. Sudah berusaha untuk sempurna. Baik nih Pak Tar, nih kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada closing statement dari Pak Tar yang ingin disampaikan kepada teman pemilih terkait dengan reformasi pemilu yang sudah kita diskusikan hari ini, Pak. Terima kasih Bu Epa. Saya berharap kepada pemilih-pemilih pemula, gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani. Tidak perlu terpengaruh dengan apakah yang namanya uang, apakah namanya dia terkenal, tapi sesuai dengan hati nurani sendiri yang memang kira-kira bisa mewakili kepentingan baik untuk kita maupun untuk daerah-daerah kita yang memang bisa melihat orang-orang tersebut bisa kita percayakan untuk duduk sebagai mewakili kita baik di dewan maupun di bupati, wali kota ataupun gubernur ataupun presiden. Ini harapan kita dan juga kepada penyelenggara. Penyelenggara ini selalu harus mengupdate aturan, kerja sesuai aturan. Kalau memang penyelenggara ini bekerja sesuai aturan, kita apapun yang disalahkan oleh orang, kita sudah bekerja sesuai regulasi. Nggak perlu kita harus takut dengan kritik, protes itu emang hak warga, hak orang. Orang juga punya hak untuk melakukan kritikan terhadap. Tapi kalau kita bekerja sesuai aturan, insya Allah saya ini sudah melakukan penyelenggara pemilu di 3 lembaga. Saya sudah tahu betul. Makanya saya setiap kesempatan, kalau saya dulu jadi pemateri, saya sampaikan. Kerja sesuai aturan. Dan aturan itu harus dipelajari. Begitu juga dengan peserta pemilu. Sebelum mengikuti pemilu, jauh-jauh hari, carilah caleg-caleg Anda yang memang bisa membesarkan partai, yang bisa mewakili daerah yang dia ikut sebagai caleg. Jangan merekrut caleg di saat mau menjelang pemilu. Karena ini adalah caleg-caleg ini tidak siap untuk mengabdi kepada rakyat dan tidak bisa membesarkan partainya. Ini mungkin harapan saya terhadap pemilih, penyelenggara, dan serta pemilu. Luar biasa nih Pak Tar. Aduh, Masya Allah hari ini panjang sekali diskusi kita ya. Jadi harapan Pak Tar ini juga memang menyimpulkan bahwa sebenarnya reformasi pemilu ini bisa terwujud sesuai dengan peran kita masing-masing. Di sana ada penyelenggara dan juga ada peserta pemilu, dalam hal ini juga partai politik dan juga teman pemilih sebagai pemilih yang nantinya bagaimana menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Baik, terima kasih buat teman pemilih. Terima kasih Pak Tar. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan sehat-sehat terus dan ada kesempatan lagi untuk kita berbincang lagi. Dan pastinya hari ini banyak pengalaman yang disampaikan itu akan bermanfaat pada teman pemilih. Terima kasih teman pemilih yang sudah setia juga terus di kanal YouTube di Kota Banda Aceh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.